Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Pratika, NIM 1702110102061 dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo, apa kabar? Saya harap baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang elastisitas. Satu, siswa dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut hasil presentasi dan makna fisiknya. Berikut merupakan materi yang akan kita bahas, yaitu elastisitas, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas Young. Kemudian ada hukum Hooke, energi potensial pegas, dan yang terakhir adalah macam susunan pegas, yaitu seri dan paralel. Saat kalian memberikan gaya pada suatu benda, maka terdapat dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang pertama, kecepatan benda tersebut bisa berubah sesuai dengan hukum Newton. Contohnya, ketika kalian beri gaya, maka kecepatan benda tersebut akan menjadi cepat atau melambat. Kemudian, benda yang sudah bergerak bisa menjadi diam, karena ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Nah, dari kedua kejadian ini bisa disimpulkan bahwa suatu benda jika diberikan gaya itu bisa berubah. Nah, maka dari itu terdapat perubahan. Perubahan bentuk ini dapat terjadi pada benda padat, misalnya pada 1. Plastisin, dan 2. Pegas. Nah, pada plastisin, saat kita beri gaya, maka ia akan berubah bentuk. Kemudian, ketika kita lepas, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada pegas, ketika kita tarik, maka ia akan bertambah panjang sebesar delta X. Kemudian, jika kita lepas, maka ia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan pada plastisin bersifat permanen, sedangkan pada pegas bersifat tidak permanen. Kedua-duanya saya sudah beri gaya, tetapi dua-duanya memiliki perilaku yang berbeda. Nah, perbedaan perilaku ini disebut dengan elastisitas. Setiap benda memiliki ukuran elastisitas tersendiri. Kira-kira apa sih yang kalian pikirkan saat saya bilang elastisitas? Ada yang tahu? Nah, daripada bingung, mari kita pelajari elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda yang bisa berubah kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, contohnya pada pegas, karet, atau ban. Kebalikan dari elastisitas adalah plastis. Sedangkan plastis merupakan kemampuan suatu benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya pada plastisin, kemudian pada tanah liat, dan lain-lain. Kita dapat lihat perbandingan sifat elastisitas pada dua benda berikut ini. Yang pertama, pada pegas. Ketika kita tarik dengan gaya F, maka ia akan meregang. Kemudian ketika kita lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua, pada plastisin. Ketika kita tarik dengan gaya F, maka ia akan berubah bentuk menjadi lebih panjang. Sedangkan ketika saya lepas, dia akan tetap ke bentuk yang sudah dipanjangkan tadi. Nah, cukup beda ya antara plastis dan elastis. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ketika kita memberi gaya pada suatu benda, maka muncullah tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan benda sebesar satu satuan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai tau sama dengan
F per A, di mana F adalah gaya yang bersatuan Newton dan A adalah luasan yang bersatuan meter kuadrat. Hasil dari tegangan adalah regangan, atau perubahan bentuk benda akibat dari tegangan. Regangan ini kita dapat tuliskan menjadi E sama dengan delta L per L0, di mana delta L adalah perubahan panjang yang terjadi dan L0 adalah panjang awal. Selanjutnya adalah modulus elastisitas Young. Modulus elastisitas Young ini merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan. Nah, rumusnya adalah E besar sama dengan tau per E kecil, atau sama dengan F per A dibagi delta L per L0, atau F L0 per A dikali delta L. Grafik ini merupakan grafik hubungan antara regangan dan tegangan. Pada grafik ini terdapat dua macam daerah, yaitu terdeformasi plastis dan terdeformasi elastis. Sehingga benda yang elastis bisa berubah menjadi benda yang plastis loh. Semakin tajam garis pada grafik, maka semakin kaku suatu bahan tersebut. Nah, elastisitas ini bisa diamati dari grafik tersebut. Contoh soal, Dimas mempunyai sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm². Dimas menarik logam besi dengan mesin dengan gaya sebesar 4000 Newton. Jika panjang akhir besi tersebut adalah 1,1 meter, berapa modulus elastisitas besi tersebut? Kita dapat ketahui dari gambaran berikut ini. Sudah jelas kan? Kemudian kita tuliskan lagi, diketahui sama dengan L0 sama dengan 1 meter, L total sama dengan 1,1 meter, A sama dengan 1 cm², atau 1 dikali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya F adalah 4000 Newton. Ditanyakan berapa modulus elastisitasnya, atau kita sebut dengan E besar. Langkah awal, kita harus mencari tegangan terlebih dahulu. Rumusnya adalah tau sama dengan F per A, di mana tau sama dengan F 4000 Newton per 1 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya, tau sama dengan 4 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Yang kedua, kita harus mencari regangan. Rumusnya, E sama dengan delta L per R0. Nah, ini 0,1 meter per 1 meter sama dengan 0,1. Dari sini kita bisa tahu E sama dengan tau per E kecil, di mana tau sama dengan 4 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi modulus elastisitas dari logam besi tersebut adalah 4 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke. Apa sih hukum Hooke itu? Jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Persamaan hukum Hooke dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan K dikali delta X, di mana K merupakan konstanta elastisitas pegas dengan satuan Newton per meter. K sendiri rumusnya adalah A dikali E per L. Selanjutnya adalah energi potensial pegas. Bisa dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah
K delta X kuadrat. Energi potensial ini dapat digambarkan pada grafik ini. Nah, energi potensial merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F selama memajangnya pegas sebesar delta X. Dari grafik itu, kita dapat tuliskan energi potensialnya, yaitu luasan yang berada di bawah grafik. Terdapat dua macam susunan pegas. Yang pertama, susunan pegas seri. Susunan pegas seri ini, gaya tariknya adalah sama, karena dia disambungin dari ujung ke ujung. Setelah itu, ada susunan pegas paralel, di mana pertambahan panjangnya adalah sama. Susunan pegas seri memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, gaya tarik F-nya memiliki besar yang sama pada tiap pegas. Jadi, setiap susunan pegas besarnya sama dengan gaya tarik susunan pegas tersebut. Yang kedua, pertambahan panjang susunan pegas merupakan pertambahan panjang dari total pegas-pegas penyusunnya. Dapat kita lihat delta X N sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah titik-titik sampai delta Xn. Kemudian untuk konstantanya akan berubah juga, di mana 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/Kn. Yang kedua adalah pegas paralel. F sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 tambah Fn. Nah, gaya susunan pegas ini merupakan jumlah dari gaya tarik masing-masing pegas. Yang kedua, delta Xn sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan titik-titik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertambahan panjang dari susunan pegas adalah sama besarnya sama dengan susunan dari pegas-pegas penyusunnya. Untuk konstanta pegasnya merupakan jumlah dari konstanta tiap pegas. Jadi dapat dituliskan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn sama dengan K paralel. Berikut merupakan contoh dari aplikasi hukum Hooke. Yang pertama adalah pada neraca pegas. Ketika kita beri beban pada neraca pegas tersebut, maka ia akan memanjang. Nah, pertambahan panjang ini bisa kita lihat, dan kita bisa tahu berapa masanya. Kemudian, ada shock absorber pada kendaraan bermotor. Pegas ini disusun secara paralel. Berikutnya, pada spring bed. Spring bed ini susunan pegasnya paralel, sehingga dapat kita lihat pada susunan pegas yang paralel sifatnya lebih kaku dari pegas-pegas penyusunnya. Sebaliknya, pada pegas seri, ia akan lebih lentur daripada pegas-pegas penyusunnya. Contoh soal, tentukan konstanta pegas dari susunan pegas campuran berikut dengan K sama dengan 100 Newton per meter yang digambarkan pada gambar ini. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahui sama dengan K sama dengan 100 Newton per meter. Kemudian ditanya konstanta total. Nah, kita langsung saja jawab. Yang pertama adalah menyederhanakan susunan pegas paralel, di mana Kp sama dengan 2K ditambah 2K sama dengan 4K. Kemudian kita mencari susunan seri dalam pegas tersebut. Maka 1/Ks sama dengan 1/K ditambah 1/K ditambah 1/Kp. Menjadi 1/K ditambah 1/K ditambah 1/4K. Kemudian 4/9K dan K-nya sama dengan 9K/4. Nah, kita masukkan K-nya, yaitu 100 Newton per meter.
Jadi hasilnya adalah 225 Newton per meter. Selanjutnya kesimpulan. Kita sudah belajar banyak hari ini. Yang pertama, elastisitas. Yang kedua, tegangan, yaitu tau. Yang kedua adalah regangan, E kecil, dan modulus Young, merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang hukum Hooke, di mana rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Selanjutnya ada energi potensial yang merupakan usaha yang dilakukan gaya tarik sebesar panjang X. Rumusnya adalah EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Kemudian ada susunan pegas secara seri dan paralel, di mana susunan pegas seri ini memiliki gaya yang sama, sedangkan pada paralel memiliki delta X yang sama. Selanjutnya untuk tugasnya, silahkan kerjakan latihan soal pada LKS dan lakukan praktikum secara virtual pada link berikut ini. Kalian bisa coba pada susunan pegas seri dan paralel. Saya tunggu ya. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Dan yang ingin bertanya boleh komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.